Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kinanti Rahmadina Putri dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Pontianak, kelas PIOD 1A. Di sini saya akan menjelaskan pengertian beserta contoh mengenai kaidah fikih, usul fikih, Al-Quran, hadis dan sunnah untuk memenuhi tugas saya, yaitu UAS dasar kajian keislaman. Baik, pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian fikih. Fikih secara bahasa yaitu pemahaman secara mendalam, sedangkan secara istilah fikih yaitu ilmu yang membahas tentang hukum-hukum Allah yang berkaitan tentang perbuatan amaliyah seorang mukallaf, baik itu wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram yang diatur oleh dalil-dalil yang jelas. Contoh dari fikih sendiri seperti tentang tata cara wudhu, tata cara sholat, tata cara puasa, minum, makan, dan lain sebagainya. Sedangkan pengertian usul fikih yaitu ilmu yang membahas tentang ketentuan dan kaidah-kaidah yang mengenai hukum syariat Islam yang berasal dari sumbernya. Contohnya yaitu penetapan larangan dan kewajiban yang bersifat haram atau wajib untuk dilakukan. Nah, dari fikih ataupun usul fikih terdapat perbedaannya yang bisa dilihat dari objeknya. Objek dari fikih itu dilihat dari seseorang mukallaf, sedangkan usul fikih dilihat dari dalil-dalil atau sumbernya. Kemudian pengertian Al-Quran. Al-Quran berasal dari bahasa Arab yaitu qara'a yaqra'u Qur'ana yang berarti bacaan. Sedangkan menurut istilah Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril yang diturunkan secara mutawatir, kemudian ditulis dan dibentuk sebagai mushaf. Nah, contoh dari Al-Quran yaitu diturunkannya surah pertama yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang Maha Mulia, yang mengajari manusia dengan pena dan mengajari apa yang tidak diketahuinya. Kemudian pengertian hadis. Hadis secara bahasa yaitu sesuatu yang baru, sedangkan menurut istilah hadis yaitu segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang menjadi dasar hukum syariat Islam. Contoh dari hadis sendiri yaitu perintah atau wajib untuk menuntut ilmu bagi setiap muslim, yang hadisnya yang berbunyi thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, yang artinya wajib bagi setiap muslim untuk menuntut ilmu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian pengertian sunnah. Sunnah berasal dari kata sanna yasunu sunnatan yang artinya jalan yang bisa ditempuh. Secara istilah, sunnah yaitu segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, kemudian ketetapan yang sejalan baik beliau sebelum diangkat menjadi Rasul maupun diangkat sesudah menjadi Rasul. Nah, contoh dari sunnah sendiri yang biasa kita lakukan sebelum tidur seperti berwudu, kemudian mengkibas tempat tidur sebanyak 3 kali, membaca ayat kursi, membaca 3 qul yaitu surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, kemudian membaca doa sebelum tidur, kemudian dianjurkan untuk tidur menghadap sebelah kanan, dan lain sebagainya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf karena kesalahan datangnya dari diri saya sendiri dan kebenaran hanya milik Allah SWT. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.